Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore. Kita kembali di Serving Talks episode 3 kali ini yang akan membahas tentang wakaf. Bagaimana sih permodalan aset berbasis wakaf, bagaimana hukum dan peluangnya, dan bagaimana implementasinya di era teknologi seperti sekarang ini. Dan di sesi kali ini, kita akan ditemani oleh dua pemateri keren kita. Yang pertama dari Ibu Tika, yaitu Ketua Puspat dan anggota MES Jawa Timur juga ya, Bu ya. Seperti Ya, itu. Dan di sesi selanjutnya setelah Ibu Tika akan ada guest speaker kita untuk membahas tentang implementasi zakat, implementasi wakaf maksud saya, dan inovasinya di era teknologi seperti sekarang ini. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan untuk Ibu Tika menyampaikan materinya dan nanti akan langsung tanya jawab sama teman-teman semua di sini nantinya ya. Monggo Ibu Tika. langsung saja ya, bisa saya mulai ya. Ya, ya Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini, di hari ke, mungkin hari ke-9 ya, di bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa dipertemukan secara online di Fori gitu, tapi juga praktek gimana sih mengelola wakaf itu khususnya wakaf. Jadi kalau UNER ini sertifikasinya adalah sebagai nazir wakaf uang. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mari kita sama-sama mencoba uh, ini ya mengulas dulu secara lebih runtut saja bahwa mungkin saya kurang tahu ini apakah diskusi serialnya ini memang dari awal bicara wakaf atau dengan tematik yang berbeda, tapi nggak ada salahnya lah kita mulai yang basic dulu ya. Jadi yang namanya wakaf ini kalau secara bahasa dan secara terminologi adalah salah satu bentuk sedekah jariah. Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa inilah yang merupakan satu-satunya bentuk sedekah jariah. Kita tahu menurut hadis riwayat Muslim bahwa jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalan manusia kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak soleh, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Nah, ketika kita bicara mengenai sedekah jariah, maka secara konsep berkaitan atau berkorelasi langsung dengan konsep wakaf itu sendiri. Halo Mas Farid. Nah, dalam tataran saat ini, kita tahu bahwa yang namanya wakaf itu telah bermetamorfosa gitu ya. Metamorfosa dari sisi arti, tapi juga dari sisi yang lebih komprehensif atau lebih luas lagi. Kalau dulu kita mengenal wakaf itu hanya untuk memenuhi fungsi keagamaan saja, ya. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya wakaf tidak hanya sekedar memenuhi fungsi keagamaan, tapi juga fungsi sosial ekonomi. Sejak fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang, disitulah menjadi ujung tombak ya, pertanda bahwa yang namanya wakaf ini memiliki potensi yang sangat besar ya, potensi yang luar biasa besar karena tidak terbatas pada aset tanah, kuburan, atau masjid gitu yang tentu pemanfaatannya terbatas. Kenapa kok pemanfaatannya terbatas? Kalau kita bicara masjid, maka yang bisa memanfaatkan pastinya hanya masyarakat di sekitar masjid gitu. Kalau dulu kan seperti itu dalam tataran praktis gitu ya. Begitu pula dengan kuburan atau begitu pula dengan tanah. Nah, sejak fatwa MUI 2002 ini tentang wakaf uang, maka pemanfaatannya bisa sangat luas dan tentu juga seiring dengan potensi wakaf uang itu yang sangat besar gitu ya, khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara wakaf, dia punya keistimewaan sendiri dibanding dengan instrumen dana sosial Islam lainnya atau kita kenal dengan Islamic Social Fund ya. Jadi dibandingkan zakat ya, atau infak, sedekah itu ya jauh lebih punya semua punya karakteristik sendiri-sendiri, semua punya ranah
benefit atau kemanfaatan sendiri-sendiri, tapi wakaf ini punya keunggulan atau keistimewaan yang tidak bisa tersubstitut gitu ya, yang tidak bisa tersubstitusi dengan zakat, sedekah. Tuh. Contoh misalnya, kalau zakat itu ada haulnya dan ada nisabnya. Jadi kapan kita harus mengeluarkan zakat? Yaitu ketika harta yang dimiliki seorang muzaki itu sudah memenuhi syarat haulnya. Begitu pula dengan nisabnya. Ketika kadar hartanya belum memenuhi jumlah batas minimum harta yang wajib disakati, itu juga belum bisa dikatakan sebagai harta yang terkategori wajib zakat gitu. Jadi ada waktu yang ditentukan dan ada jumlah minimum yang ditentukan, haul atau nisabnya itu tadi. Tapi kalau wakaf tidak ada batas waktu. Mau kita hanya punya uang 10.000 aja gitu di dompet, kita juga udah bisa berwakaf. Gitu ya, nggak perlu nunggu setahun ya kepemilikan atas harta itu, kita juga sudah bisa berwakaf. Jadi inilah sebenarnya keunggulan atau keistimewaan wakaf yang itu tidak dimiliki dari instrumen-instrumen ekonomi Islam yang lain. Jadi kita bicara ziswaf ini adalah merupakan bagian dari bentuk instrumen ekonomi Islam. Nah, kemudian yang kedua, tantangan amil. Amil katakanlah tidak perlu memiliki kompetensi mengelola atau diproduktifkan gitu ya. Dia tidak punya kemampuan untuk bagaimana sih caranya agar asnaf atau mustahik itu bisa memproduktifkan zakat, cukup kemudian dialokasikan sebagai zakat konsumtif, itu sebenarnya masih sah-sah saja. Artinya dalam syariah itu masih dibenarkan. Tapi kalau di wakaf tentu itu yang tidak diperbolehkan karena harta pokoknya yang wajib dijaga utuh gitu. Sehingga sebenarnya tidak semua orang memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan sebagai nazir gitu. Nah, kemudian itu tadi ya, kalau kita dari sisi konsep, maka sekarang ini kita banyak merujuk ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, tentang bagaimana regulasi atau tata kelola wakaf di Indonesia. Nah, kalau dari sisi sejarah, saya rasa teman-teman sudah paham ya bagaimana sih ketika pertama kali mengenal wakaf di tahun 2 Hijriah gitu ya, ketika Masjid Kuba itu dibangun, yaitu kemudian dimaknai itu ketika zaman pemerintahan Rasulullah, ketika sebelum zaman pemerintahan Rasulullah, di zaman pra-Islam ya, pra-pemerintahan Islam itu juga sudah mulai banyak diperkenalkan, cuman memang secara terminologi saja itu belum disebut dengan wakaf. Nah, saya lanjut lagi teman-teman sekalian. Jadi itu tadi sebenarnya saya ingin menguatkan saja, yang mungkin pasti teman-teman sudah paham semua. Saya hanya ingin memberikan penguatan saja bahwa wakaf itu sangat penting. Wakaf itu sangat strategis. Ya. Wakaf punya sejumlah keunggulan atau keistimewaan yang kalau dalam bahasa ekonomi ya, karena ini teman-teman insya Allah mayoritas backgroundnya ekonomi ya, ketika kita ingin ekonomi suatu negara itu tumbuhnya itu kan pasti ingin tumbuh yang sustain. Nggak mungkin lah namanya negara itu merancang perekonomiannya itu yang hanya tumbuh hanya setahun 2 tahun gitu kan, pasti inginnya sustain. Makanya muncul yang namanya konsep SDGs, Sustainable Development Goal kan gitu. Nah, bagaimana ekonomi sebuah negara itu bisa dirancang secara sustain? Ya tentu kalau dalam Islam wakaf inilah yang bisa menjadi tiang gitu ya, yang bisa menjadi penyangga. Karena apa ya? Karena nilai wakaf yang harus tetap bahkan harus senantiasa tumbuh. Ketika tidak tumbuh, tentu kebermanfaatannya untuk mauquf alai juga tidak semakin luas gitu ya, atau semakin tidak bisa dirasakan oleh mauquf alai. Nah itu. Kemudian
sebenarnya juga penting teman-teman tahu sejarahnya ya, sekilas ya, karena tadi kok saya diberi tor, agak dadak tadi diberikan tor, tapi saya lihat di dalam tornya itu salah satunya adalah bicara mengenai bagaimana wakaf pada era klasik sampai dengan modern gitu ya. Nah, kalau kita bicara era klasik, ini kita sesuai tor ya, tor yang diberikan tadi panitia. Ketika zaman klasik itu berarti zaman kapan sih? Zaman yang kalau kita melihat banyak textbook dan referensi itu zaman di saat pra-Islam, ya berarti sebelum zaman Khalifatul Rasulullah. Nah, pada saat itu kita sering bahwasanya orang itu memberikan sebidang tanahnya untuk tempat ibadah gitu ya. Nah, akhirnya kemudian secara substansi itu disebutkan bahwa itulah wakaf yang sesungguhnya karena untuk kepentingan agama. Kemudian ketika zaman Rasulullah di tahun 2 Hijriah ditandai dengan dibangunnya Masjid Kuba gitu. Nah, lalu Masjid Nabawi. Nah, kemudian tahun ketiga Hijriah Rasulullah mewakafkan nih 7 bidang kebun kurma di Madinah. Nah, itulah beberapa bentuk ya, lanjut lagi jadi dari tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, kemudian tahun ke-7 Hijriah. Nah, wakaf apa tuh yang kita kenal? Ini yang cukup populer sekali ya di banyak buku wakaf, yaitu wakaf Tanah Khaybar milik Umar bin Khattab. Nah, ini sampai banyak videonya gitu ya yang beredar. Yang kemudian setelah itu diikuti oleh sahabat-sahabat lain seperti Abu Bakar, itu kemudian mewakafkan tanah untuk membangun rumah yatim, Utsman bin Affan mewakafkan sumur gitu ya, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah, Abu Thalha mewakafkan kebun Bayruha. Nah, ini juga disebut Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan seterusnya. Itu juga masing-masing mereka mewakafkan tanahnya. Jadi setelah tahun 2 Hijriah itu cukup berkembang sekali praktek-praktek wakaf, tapi mayoritas adalah wakaf dalam bentuk tanah. Kemudian pada zaman Bani Umayyah ya, kalau saudara search gitu sejarah di Khalifah Hisham bin Abdul Malik, pada saat itu nah ini kan kita bicara tadi bagaimana permodalan melalui aset wakaf. Nah, itu kapan sih sudah mulai ada permodalan melalui aset wakaf? Itu ketika zaman Bani Umayyah gitu ya, dinasti Umayyah, tepatnya di Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Saat itu wakaf menjadi modal pembangunan untuk banyak institusi, lembaga pendidikan. Jadi kalau mau bangun lembaga pendidikan gitu ya, itu menggunakan atau memanfaatkan dana wakaf, perpustakaan dan seterusnya. Jadi saat itu kalau menurut sejarah ya kejadiannya itu adalah dibentuk adanya nazir ya. Saat itu nazir yang pertama di Mesir. Nah, itu pada saat dinasti Umayyah. Itu. Nah, kemudian setelah dinasti Umayyah, kita tahu lanjut lagi ke dinasti Abbasiyah. Ya, ini saya cerita ini karena memang di Tor itu diceritakan, saya diminta untuk sharing mulai dari zaman klasik sampai modern ya. Semoga ini bermanfaat lah. Saya cerita sejarah puasa sore-sore gini supaya semoga nggak tambah ngantuk gitu ya. Nah, dinasti Abbasiyah. Jadi kalau dinasti Umayyah tadi di Mesir itu ya ada nazir pertama yang itu kemudian banyak dimanfaatkan dana wakaf itu untuk modal untuk membangun banyak lembaga pendidikan. Kemudian wakaf juga dikelola oleh Baitul Mal. Nah, jadi kalau saat itu di dinasti Abbasiyah itu ditunjuklah kode khusus yang kemudian akhirnya juga dibentuk nazir, yang kemudian kalau saudara pernah dengar yang namanya Sadr al-Wukuf gitu ya. Sadr al-Wukuf itu salah satu nazir yang cukup terkenal gitu ya di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, dana wakaf yang dikelola atau yang dikumpulkan saat itu untuk
banyak ya. Kalau dulu itu kalau di dinasti Umayyah itu hanya sekedar untuk lembaga pendidikan, tapi sekarang udah mulai berkembang untuk pusat seni itu juga, dan juga untuk membantu tunjangan para guru. Sudah tayang belum, Mas? Sudah, Bu. Oh, di Apa nggak sebelah mana ya? kelihatan Saya di kok nggak bisa. layarnya, Bu? Ya. Di layarnya digeser, Bu. Di bagian tampilan yang Ini tuh materi. sebelah mana sih? Kalau Ibu lihat di pojok kanan itu kan ada tombol kayak ini, Bu. Ada kayak yang tampil foto-foto profil itu. Nggak kelihatan ya. Kalau Ibu lihatnya di pojok kanan atas apa kiri bawah? Pojok kanan atas itu ada tombol untuk yang melihat jumlah orang, jumlah pesertanya itu, Bu. Itu Ibu kan ini klik muncul nih list. Ya, yang atas nama Jawar FM yang presentasi itu, Bu. Nah, itu nanti diklik. Sudah tak klik sih. Sudah, Bu. Oh, Masya Allah, sudah. Ya. Terus, mohon maaf ya teman-teman ya, soalnya saya itu kalau di kampus atau itu pakai Big Blue Button sama Zoom. Ya, Big Blue Button. Kalau Zoom mah udah tinggal merem bisa. Oh ya, baik ya teman-teman sekalian. Oke, nah itu tadi kita bicara sejarah ya. Nah ini wakaf Utsman bin Affan gitu ya, yang usianya lebih dari 1.400 tahun. Nah, ini masih mengalir hingga saat ini. Oke, itu tadi saya bicara dinasti Abbasiyah. Ini yang saya ceritakan mungkin belum ada di slide yang khusus ini ya sejarah. Kemudian di Bani Ayyubiyah, itu ya. Itu lebih banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Tapi kalau di beberapa referensi di textbook tentang wakaf itu sudah sangat sering disebut Salahuddin Al-Ayyubi, di mana tanah milik negara itu diwakafkan ya melalui ada yayasan yang kemudian itu akhirnya dimanfaatkan dan dikelola oleh negara. Kemudian dinasti Mamluk atau Bani Mamluk gitu ya. Kemudian sampai dengan abad 16 Masehi, di mana aset wakaf ya, di mana aset wakaf itu juga dimanfaatkan itu untuk praktek-praktek leasing, tapi dicari leasing permanen. Yang kemudian itulah menjadi tantangan Nazir untuk bagaimana mengabadikan atau menjaga nilai wakaf itu tetap utuh gitu. Nah, kemudian sebenarnya wakaf itu juga mulai berkembang gitu ya di Barat, di Inggris, di Perancis gitu untuk berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Lalu abad 19, tahun 1949, ini panjang nih kalau kita bicara historisnya. Tahun 1971 gitu ya, ini juga berdirinya Badan Wakaf Islam di Amerika Utara yang kemudian berkembang menjadi dua bentuk, public foundation dan private foundation. Itu di Amerika dan seterusnya. Sampai kita kenal saat ini yaitu tahun 1981 itu sudah mulai banyak peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang wakaf ya. 2002 fatwa MUI tentang wakaf uang. Lalu 2004 ya lahir Undang-Undang Nomor 41. Jadi fatwa MUI itu lahir lebih dulu ya tentang wakaf uang dibandingkan dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Yang kemudian ada PP ya, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang apa? Kalau teman-teman sudah tahu ya, PP Nomor 42 tahun 2006 itu kan PP-nya pelaksanaan dari atau turunan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Nah, sekarang kita bicara data. Ini yang sudah ditayangkan oleh Mas Jauhar. Ya, kita perlulah melek atas data. Sebenarnya data ini itu saudara sekarang bisa update terus di KNKS ya, tapi sekarang istilahnya bukan KNKS lagi. KNEKS gitu ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, tapi sekarang kan di periode Jokowi yang sekarang diganti KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, di situ update sekali. Saudara pernah baca kan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah? Di situ ada bab tentang zakat dan wakaf. Nah, itu diceritakan bahwa
sebenarnya belum banyak wakaf tanah ya, wakaf tanah yang dimanfaatkan. Nah itu luar biasa ini. Jadi untuk bisa mendapatkan dana kelola wakaf atau aset wakaf itu kan sebenarnya nggak mudah. Begitu aset wakaf itu diterima oleh nazir, ternyata belum 100% termanfaatkan gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara realisasi wakaf uang ya tadi yang sudah saya singgung ya, masih jauh sekali dari potensi yang ada ya. Nah, ini potensinya 180 triliun. Saudara tahu kalau potensi zakat berapa? Potensi zakat itu kalau hitungan tahun 2012 itu kan berarti sudah 8 tahun yang lalu itu 3,4% dari GDP ya, atau dari PDB, produk domestik bruto, yang mana itu ekuivalen ya, 3,4% itu ekuivalen dengan 217 triliun. Nah, kalau wakaf, ini datanya masih sangat sederhana yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia, potensinya 180 triliun. Tapi saya yakin ini masih jauh lebih besar lagi gitu. Tapi realisasinya masih jauh dari potensinya. Nah, kenapa? Nah, ini perlu kita mapping nih. Kalau di mapping itu sebenarnya banyak ya, poin-poin masalahnya itu ya. Kalau based on pengalaman saya di Puspas itu ya, karena kita ini juga sebagai nazir, sehari-hari tugas saya tuh memimpin lembaga yang juga mengelola wakaf gitu. Ternyata kalau di Jawa Timur saja ini ya, di Jawa Timur saja ketika Kementerian Agama mengumpulkan seluruh nazir yang ada di Jawa Timur ya, kemudian dikasih pelatihan atau pendampingan, ternyata banyak sekali nazir itu yang hanya bermodal ini, jadi hanya bermodal kepercayaan gitu. Jadi orang yang ada misalnya di daerah gitu ya, di suatu wilayah itu punya tanah yang lebih, lalu ada orang yang dipercaya, lalu orang yang dipercaya itu lapor ke KUA ya, kemudian dengan berbagai macam administrasi akhirnya dia tersertifikasi nazir, karena nazir itu kan bisa nazir individu, bisa nazir badan atau lembaga gitu ya. Jadi satu orang saja itu bisa menjadi nazir. Nah, ketika orang itu kemudian dipercaya oleh masyarakat ya sudah, tapi tidak kemudian beriringan dengan background-nya ya, apakah memiliki background atau kompetensi yang cukup untuk mengelola wakaf. Buktinya kalau beberapa waktu yang lalu ketika seluruh nazir itu dipertemukan, itu baru UNER saja sebagai nazir yang memiliki pencatatan keuangan yang sempurna ya, yang sesuai dengan PSAK 112. Jadi bikin laporan keuangannya nazir dengan membuat laporan keuangan hanya sedekah biasa itu ya tingkat kesulitannya jauh berbeda, jauh lebih sulit wakaf ya. Karena kita ada PSAK-nya sendiri juga dan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya keterbatasan ini ya, resources yang sangat terbatas itu merupakan faktor juga yang menyebabkan realisasi wakaf ini masih jauh dari potensinya. Jadi yang poin pertama itu pemahaman wakaf, terbatasnya benda yang diwakafkan, jadi hanya 3M ya, itu cukup populer, masjid, madrasah, makam. Apalagi sekarang ini teman-teman, siapa yang di sini, di anggota forum ini yang sudah punya aplikasi perbankan yang bisa langsung membayar wakaf secara cepat melalui aplikasi tersebut? Coba mungkin bisa dimunculkan di chat gitu ya, siapa? Ya, sekarang ini sebenarnya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, itu sudah, kalau kita ini bicara pengumpulan dana ya, atau dana kelola yang harus dikumpulkan itu sudah banyak terbantukan oleh keberadaan LKSPWU yang mendevelop berbagai macam aplikasi yang khusus untuk para wakif untuk memudahkan berwakaf gitu. Nah, apalagi nanti materi setelah ini kan tentang blockchain, itu semakin bagaimana memformat agar tata kelola wakaf ini berbasis digital, yang cepat dengan mudah diketahui, wakif bisa men-trace ini nanti posisi dana wakaf sampai kemudian diterimakan benefitnya oleh mauquf alaih dan seterusnya. Lalu edukasi, ini semua ya tentu ya. Oke, itu paling tidak overview saja bahwa saat ini inilah
naik, inilah dinamika bagaimana tata kelola wakaf itu di Indonesia. Oke, next slide, Mas. Nah, kalau judulnya tadi permodalan melalui aset wakaf, maka kita mulai dari yang existing dulu ya. Yang existing dulu ini adalah negara, khususnya di Kementerian Keuangan, telah meluncurkan beberapa bulan yang lalu, yaitu CWLS atau Cash Wakaf Link Suku. Ya, ini sebenarnya nggak rumit ya, Cash Wakaf Link Suku ini. Ini adalah cash wakaf yang diterima oleh BWI, yang melalui BWI, yang kemudian itu dibelikan atau dirupakan dalam bentuk suku. Tapi memang karena ini berbasis dana wakaf, jadi ada kriteria yang lebih memudahkan gitu loh. Yang ada syarat-syarat tertentu yang itu sedikit dibedakan dengan instrumen suku pada umumnya. Oke, next. Ya, semoga kelihatan jelas ya teman-teman. Semoga tampak jelas. Inilah skema wakaf link suku yang saat itu beberapa kali di FGD-kan ya. Universitas Airlangga mengadakan fokus group discussion untuk membahas cash wakaf link suku ini di seluruh nazir yang ada di Jawa Timur. Jadi ini ceritanya, ini kalau sudah tahu ya berarti hanya merefresh saja, tapi yang belum tahu akan saya jelaskan sedikit. Karena kalau kita bicara permodalan melalui aset wakaf, maka poin utamanya adalah bagaimana kita memproduktifkan dana wakaf itu sendiri, khususnya adalah cash wakaf atau wakaf uang, kan gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya dengan melalui berbagai macam instrumen. Kalau menurut undang-undang, memproduktifkan dana wakaf itu melalui dua jalur gitu ya. Pertama di sektor real dan yang kedua di sektor keuangan. Nah, secara persentase itu sebenarnya sudah ditentukan 60% itu di sektor keuangan, 40% itu di sektor real. Ya. Jadi harapannya itu tidak keluar atau tidak lebih dari persentase yang sudah ditentukan. Nah, ini kita bicara untuk yang di instrumen keuangan, tentu instrumen keuangan syariah ya, skema cash wakaf link suku. Jadi di sini wakif ya, wakif ini tentu menyerahkan sejumlah dana yang diakadkan sebagai wakaf tunai. Wakaf tunai di sini karena suku, maka umumnya yaitu wakaf tunai temporer. Ya, teman-teman sudah tahu ya di undang-undang itu ada temporer dan ada permanen. Tuh, berapa banyak yang bisa diwakaf tunaikan secara temporer itu semua ada ketentuannya dan ada batas minimum waktunya. Nah, kemudian dana wakaf ini diserahkan ke nazir lah pastinya ya. Melalui apa? Bisa melalui LKSPWU dan non-LKSPWU. Non-LKSPWU itu maksudnya mereka yang tersertifikasi yang dia bukan dari background perbankan. Nah, dan itu kalau di skema ini yang di launching oleh Kementerian Keuangan itu adalah harus menjadi nazir partner gitu ya. Nazir partnernya. Kemudian nah, dari beberapa nazir ini haruslah kemudian dikoordinasikan dengan BWI. Jadi dana wakaf yang diterima oleh wakif ini kemudian dipulkan lalu diserahkan ke nazir BWI, tentu dengan MOU gitu ya. Nah, BWI inilah Badan Wakaf Indonesia, karena BWI juga sebagai nazir ya. BWI juga sebagai regulator, BWI juga sebagai nazir. Yang ini kemudian membeli suku ya ke Kementerian Keuangan. Nah, barulah kemudian membeli suku. Nah, ini kalau di dalam bahasa ekonomi ada settlement of suku gitu ya. Dan pada saat itu, pada saat pembelian suku, maka kewajiban Kemenq ya, Kementerian Keuangan itu membayar kupon lah tentunya secara periodik. Dan tentu mengalokasikan dana yang dipulkan itu ya yang dari instrumen suku tersebut untuk pembiayaan infrastruktur yang pada akhirnya untuk pengembangan infrastruktur. Tuh, sampai nanti pada jangka waktu tertentu
kewajiban pemerintah untuk mengembalikan dana pokok wakafnya sampai dengan diterima oleh nazir yang merupakan partner dari BWI gitu ya, dan kupon yang diterima dari pemerintah ya kan, tadi kan ada pembayaran kupon nih dari pemerintah. Nah, kupon yang dibayarkan itulah yang nanti bisa dialokasikan untuk dana sosial atau bisa dialokasikan untuk aktivitas sosial gitu. Jadi ini ya secara umum cash wakaf link suku. Nah, cuman memang yang menjadi pertanyaan apakah ini sudah berjalan atau tidak, nih teman-teman coba bisa update, browsing gitu ya, karena dengar yang beberapa waktu yang lalu itu belum sampai terkumpul untuk syarat minimumnya gitu. Nah, ini skema cash wakaf link suku. Monggo Mas, next slide. Semoga semakin jelas ya. Ini adalah salah satu pemanfaatan dan membantu nazir untuk memproduktifkan dana wakaf. Nah, ini kalau tadi kan skemanya. Nah, sekarang lebih dalam bentuk pointersnya gitu. Jadi Kemenkyu pastinya dia merilis gitu. Dia merilis apa sih rencana proyek infrastruktur. Ini sebenarnya kalau ini kan kita kaitkan dalam konteks negara ya, atau dalam konteks instrumen-instrumen yang dirilis oleh pemerintah. Tapi pada dalam tataran yang praktis yang lain itu sebenarnya sangat mudah diadopsi oleh masyarakat untuk bisa mengelola wakaf dengan skema yang hampir sama. Jadi misalnya contoh ya, misalnya di suatu daerah masyarakat membutuhkan yang namanya membangun sebuah pabrik gitu ya, atau membangun apalah, banyaklah contohnya. Nah, nanti bisalah itu di crowdfundingkan dari dana wakaf. Nanti skema-skemanya juga seperti itu. Ada MOU di awal, lalu ada perjanjian berapa kupon yang akan dibayarkan. Tentu yang sesuai dengan skema atau prinsip syariah gitu. Nah, ini ya, ini pointersnya. BWI melibatkan mitra nazir lain dan lembaga keuangan syariah LKSPWU untuk mensosialisasikan proyek dan mengumpulkan dana wakaf. Nazir itu berarti ketika sudah menyerahkan dana wakaf, itu berarti dengan kata lain membeli suku atau SBSN dari Kementerian Keuangan. Oke, next. Bu, itu bisa kita cukupkan dulu untuk materi yang sekarang. Kita mungkin masuk sesi tanya jawab aja kali ya, Bu? Ya, monggo. Ya, nggak apa-apa, Mas. Jadi secara umum namanya permodalan melalui aset wakaf itu berarti kita mengoptimalkan cash wakaf atau wakaf uang itu sendiri. Nah, sembari tanya jawab, mungkin bisa ditayangkan untuk yang slide yang kedua, Mas. Slide yang kedua, karena di situ nampak ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang, gitu. Ya, monggo silakan sambil menunggu bisa ditayangkan slide yang kedua sambil kemudian kita diskusi ya. Iya. Ada berapa jumlah pesertanya nih? 18 ya? Berapa ini? Iya, 18. Alhamdulillah. Ini ya, Bu ya. Ya, ini lebih banyak contoh. Nah, yang sebelumnya tadi Mas, yang skema tadi sebelumnya, ini saling melengkapi sih Mas. Jadi ada 2 slide. Nah ini ya, ini permodalan melalui aset wakaf. Ini saya rasa yang penting ini sesuai dengan topik kita. Jadi ada yang melalui wakaf sosial dengan mendirikan usaha komersil atau sebaliknya. Jadi gini, ada wakaf yang sebenarnya memang tujuannya untuk sosial saja, tapi kemudian dari situlah bisa didirikanlah usaha komersil. Ini yang kemudian banyak dilakukan oleh lembaga gitu ya, salah satunya Global Wakaf Corporation oleh ACT. Kemudian ada wakaf komersil, tapi untuk mendorong kegiatan sosial. Jadi sebenarnya hampir sama sih keduanya itu. Yang jelas harus tetap menjaga nilai pokok wakafnya. Nah ini contohnya di India, saudara mungkin pernah kenal atau pernah dengar Hamdard gitu ya,
Hamdard Laboratories itu juga didirikan dari dana wakaf. Jadi banyaklah aset-aset wakaf atau bahasa sederhananya banyak dana wakaf yang kemudian digunakan atau dialokasikan untuk permodalan atau dimanfaatkan sebagai aset gitu. Ya, monggo kalau sambil ada pertanyaan sambil ditanyakan coba yang slide sebelumnya ini, Mas. Oh iya, ya Bu, baik. Kalau saya mau tanya ini sih Bu, kalau sudah pernah ada forecasting nggak Bu kira-kira dari BWI itu ketika menghitung dari potensi dana zakat itu bisa menghilangkan kemiskinan berapa persen sih Bu? Oh ya, ya Mas. Sebenarnya, ya makasih Mas, menarik pertanyaannya. Tapi tadi Mas Johor menyebut zakat ya. Kalau zakat itu sudah banyak kajian atau kaji dampaknya ya untuk melihat kaji dampak dari zakat itu sendiri. Ya, bahkan kalau ini tergantung ini dengan biasanya kan channeling atau skema yang seperti apa. Tapi pada umumnya ya bisa ini ya prosentasenya bisa 10 sampai 20% gitu. Sekarang kalau jumlah penduduk miskin kita itu kan sebelum Covid ya, data per September 2019 itu kan 9, sekian persen ya, nggak sampai 10%. Nah, kemudian sejak ada COVID ini, kita tahu data Bank Dunia, 115 juta penduduk Indonesia yang rentan miskin karena COVID. Jadi, berarti kan prosentasenya 45%. 45% masyarakat di Indonesia itu rentan miskin karena pandemi ini, karena COVID. Nah, ini dengan dana zakat ini kalau misalnya kita konteks yang saat ini sejak dengan pandemi itu saya belum pernah tahu sih apa estimasi untuk yang sudah dikeluarkan oleh Basnas itu kalau zakat. Kalau wakaf ini saya malah ini Mas. Jadi kalau yang saya pernah baca itu memang rilis di mana zakat dan wakaf itu menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau kita bicara kemiskinan, maka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya si miskin itu dengan zakat, tapi bagaimana untuk membangun supra infrastrukturnya untuk mereka yang membutuhkan atau untuk mensejahterakan itu dari dana wakaf. Jadi kalau sebenarnya secara agregat ya bisa kasaran di angka 12-15% gitu. Oke, baik Bu. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin relate dari Bu Tika terkait masalah corona atau mungkin pandemi kali ini ya Bu ya. Ini dari Eka Rani Fitrianingsi ada yang bertanya, dalam masa pandemi seperti ini bagaimana peran wakaf tunai bisa menjadi solusi untuk menunjang perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Dan ini juga relate sama pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur yang diterapkan ketika masa krisis seperti ini untuk bisa mempertahankan ketahanan perekonomian dengan wakaf seperti itu sih Bu. Ya, oke. Ini sangat menarik pertanyaannya. Ya, pokoknya gini ya. Jadi secara umum, kalau kita bicara pandemi, itu kan berarti kita bicara musibah ya, musibah yang ini dampaknya nggak hanya dampak kesehatan, tapi kan sosial ekonomi dan semua aspek lah intinya. Nah, kalau misalnya kita lihat program-program pemerintah gitu ya untuk mengangkat kemiskinan gitu ya atau untuk mengentaskan penduduk yang tadinya miskin akhirnya jadi sejahtera, itu biasanya hanya fokus pada fungsi ekonominya saja. Nah, padahal kalau imbas dari pandemi itu nggak hanya fungsi ekonomi, tapi kan secara holistik ya, mulai dari psikis ya, secara psikologis mereka juga terkena dampak itu. Banyak kan orang yang akhirnya jatuh sakit, tapi sakitnya itu bukan karena fisik, tapi lebih karena pikiran dan seterusnya. Nah, hanya instrumen Ziswaf lah ya yang bisa mengentaskan
Karena begini, konsep sejahtera dalam konvensional dan dalam Islam itu kan berbeda. Kalau konsep sejahtera dalam konvensional itu ngukurnya atau parameternya hanya ekonomi. Tapi kalau dalam Islam itu parameternya adalah kelima elemen yang kita kenal dengan makosid syariah. Adinnya, anafsnya, al-akalnya, anasolnya, dan almal. Jadi almal ini kan hanya 1 poin dari 5 poin. Nah, kalau di era sekarang pandemi ini, maka masyarakat itu butuh disembuhkan atau butuh disejahterakan dengan kelima elemen. Nggak cukup dengan ngasih makan gitu, toh nggak cukup gitu. Tapi bagaimana dia bisa sejahtera dari banyak sisi atau dari secara holistik gitu ya, sejahtera secara holistik. Nah, kalau kita bicara wakaf ya, teman-teman sudah baca yang fatwa MUI ya, nomor 23 tahun 2020. Kalau itu tentang pemanfaatan hadis yang baru, harta zakat infak sedekah. Nah, sebenarnya itu tidak merubah aturan syar'inya zakat, enggak loh ya. Tapi hanya sebagian upaya dari ijtihad untuk memperluas makna. Jadi kalau misalnya boleh enggak zakat itu untuk beli APD, boleh enggak zakat itu untuk beli disinfektan atau hand sanitizer. Oh ternyata itu boleh. Gitu. Oh ternyata bisa nggak itu untuk tenaga medis gitu. Oh ternyata tuh boleh karena menurut fatwa itu dikategorikan bisa menjadi visabilillah. Jadi perluasan makna bukan. Memotong itu kalau misalkan konteksnya zakat. Kalau yang wakaf itu kan ada beberapa kayak penggalangan dana untuk wakaf ventilator, wakaf alat kesehatan. Terus kayak gimana Bu itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau di kita sendiri ya di UNER sebagai nazir itu beberapa sudah banyak yang mengajukan dana wakaf ke kita itu untuk alat kesehatan, gitu ya, alat kesehatan bahkan sampai kursi untuk rumah sakit dan seterusnya. Saya rasa sebenarnya itu tidak merubah konsep wakaf tunai, ya itulah kelebihannya wakaf tunai, bisa dimanfaatkan apapun bentuk instrumennya, mau kesehatan, ventilator atau apapun itu sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh saja. Cuman apakah itu bisa dipastikan bahwa nilai pokoknya itu tetap terjaga, ya? Oleh karena itu nazir itu harus memiliki ini ya kajian visibility study lah, ya walaupun kecil-kecilan gitu harus ada lah studi kelayakannya agar memang proper gitu, memang layak ya. Visible bahwa memang itu dana wakaf yang diperuntukkan untuk aset-aset tersebut itu sebenarnya memiliki nilai tambah ekonomi yang cukup tinggi juga gitu ya, dan juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi kalau ditanya bagaimana kaitannya wakaf di era pandemi saat ini, justru di era pandemi ini sangat membutuhkan dana sosial Islam, khususnya wakaf ya, karena banyak sekali sasaran-sasaran ya, misalnya nih renov. Seperti kalau di UNER gitu ya, ada Rumah Sakit Universitas Airlangga, RSUA, dan ada unit COVID-nya itu RSKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi, yang tadinya kapasitasnya hanya cukup katakanlah 1 lantai ya di RSKI, itu harus ditambah menjadi 2 lantai. Gitu. Berarti kan harus ada renov, harus ada pembangunan yang baru. Nah, kalau membangun fasilitas atau sarana-prasarana seperti itu ya kalau nggak ngandalkan dana wakaf ya dana dari mana lagi, kan berarti kan sumbangan ya, sama aja kan, wakaf itu kan salah satu bentuk donasi saja, sama halnya dengan donasi yang lain, cuman harus berbasis syariah gitu. Jadi ini justru yang menjadi andalan pemerintah untuk memanfaatkan dana wakaf dan dana-dana sosial Islam lainnya gitu sih Mas. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di sesinya Ibu Tika ya, Bu ya. Ada yang tanya bedanya cash wakaf link suku sama suku link wakaf. Itu gimana ya bedanya? Oh iya, itu secara umum itu sebenarnya kalau sekarang kita ketahui itu ya hampir sama. Cuman bedanya seperti gini aja kok, analoginya gini. Ketika itu proyeknya sudah ditetapkan, maka crowdfundingnya dengan dana wakaf yang digunakan untuk beli suku, ya itu skema pertama. Dan skema yang kedua
berarti bangunannya itu yang di apa, maksudnya proyeknya itu yang diwujudkan dulu ya, atau dibangun dulu, baru kemudian diserah terimakan sebagai aset wakaf, gitu aja sih Mas. Jadi ini baratnya gedungnya ini sudah ada, lalu dirupakan gitu ya menjadi aset wakaf, atau memang sedari awal itu seperti wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi kalau wakaf uang, Nazir menerima nih wakaf uang. Nazir menerima wakaf uang. Lalu wakaf uang yang dikumpulkan Nazir itu baru bisa dimanfaatkan untuk macam-macam gitu ya, bisa sesuai portofolionya. Beda kalau wakaf melalui uang. Kalau wakaf melalui uang itu proyeknya apa dulu nih, baru di crowdfundingkan. Tapi sebenarnya nanti kan endingnya sama-sama ada proyek yang itu berbasis dana wakaf gitu. Hanya masalah prosesnya saja yang agak berbeda. Berarti kalau misalkan kondisi kayak pandemi seperti ini di Cina waktu itu kan bangun rumah sakit langsung. Kalau misalkan pemerintah terbitkan proyek suku, tapi nanti langsung diambilkan crowdfundingnya dari dana wakaf, itu memungkinkan ya Bu ya? Bikin proyek dari suku untuk bangun rumah sakit, terus di crowdfundingan sama dana wakafnya. Oh iya, sangat memungkinkan. Justru nanti dengan kalau misalnya proyeknya rumah sakit, itu kan berarti dia akan ada dua keuntungan ya. Pertama, dari sisi aset wakafnya, itu sudah langsung bisa dirasakan bagi mereka yang membutuhkan. Nanti dari sisi profitnya, itu bisa dialokasikan dana sosial. Kan gitu. Beda sama halnya misalnya gini, misalnya saya ini Nazir ya, Nazir X gitu. Ketika dia mengumpulkan dana wakaf, maka wakaf itu digunakan untuk bangun mall gitu misalnya ya, bangun mall. Nah, nanti kalau mallnya itu sudah diisi tenan-tenan gitu ya, tenan-tenan apa toko-toko gitu ya, counter-counter gitu ya di dalam, maka dia dapat profit dong dari sewa menyewa counter. Nah, hasil profitnya kan untuk mauquf alai harusnya kan. Nah, tapi ketika counter itu berjalan, mall itu beroperasi, nggak ada tuh masyarakat miskin yang bisa memanfaatkan mall gitu, hanya mereka yang berduit kan gitu. Nah, berarti itu hanya satu keuntungan. Tapi kalau rumah sakit dia ada dua keuntungan, karena masyarakat yang tidak mampu tuh sebenarnya bisa termanfaatkan dengan fasilitas rumah sakit ya. Tapi nanti ketika rumah sakit itu juga untungnya juga bisa dialokasikan untuk mauquf alai gitu. Ya, jadi double keuntungan ya Bu ya kalau misalkan dibangun rumah sakit ya Bu. Iya, jadi tapi kan pinter-pinternya ya manajemen rumah sakit akhirnya kan dia tetap bisa membawa rumah sakit ini profit, tapi juga bisa untuk masyarakat miskin gitu, untuk memproteksi kesehatan bagi si miskin kan gitu. Jadi sebenarnya itu justru malah bisa untuk di crowdfundingkan dari dana wakaf. Iya. Gitu Mas. Terima kasih banyak Ibu Tika atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat sekali di sore hari ini. Iya, mungkin kita cukupkan untuk sesinya Ibu Tika ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Mas. Salam buat teman-teman mungkin semua. Di lain kesempatan, ya, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bergabung lagi sama Ibu Tika untuk lebih detail lagi mengenai dana sosial, nggak cuma wakaf ya, zakat, bisa infak juga, seperti itu. Ya, kebetulan memang saya tuh 10 tahun jadi dosen. Memang concern saya hanya seputar ziswaf ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi senang sekali lah kalau bisa ketemu dengan teman-teman di berbagai forum yang sama-sama diskusi tentang ziswaf. Ya, terima kasih banyak waktunya Ibu Tika. Selamat menyiapkan buka puasa ya Bu ya. Sama barakallah ya Mas. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, teman-teman. Untuk pemateri kali ini kita undang untuk Mbak Najim. Ini Mbak Najim sudah gabung. Ya, sebentar ya, kita undang dulu untuk pemateri yang kedua.
Ya, gimana teman-teman materi kali ini? Kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa ditanyakan ya. Ini saya tampilkan sedikit preview dari Fintera ya. Billions of people in the world have no access to financial assistance. Borders in the system are designed to create barriers. Trusted establishments, they've collapsed over and over again, costing us hundreds of billions of dollars in losses. So, what's the solution? Today's world is riddled with new initiatives, all produced with the intention to deliver a solution, from the grassroots startups to the multi-million-dollar organizations to unicorns. Charities aim to make a difference, to uplift mankind, to rid the world of hunger, poverty, and unnecessary deaths. Trillions of dollars are poured into charities worldwide. But where do our donations go? Think about it. Fintera introduces the Wakaf chain, the future of Wakaf. Blockchain technology harnessed to crowdfund the development of Wakaf initiatives. Wakaf chain delivers you total transparency, security, and immutability for all of your transactions. For centuries, Wakaf has been an integral part of Islamic society. Fintera's Wakaf chain is designed and built to serve over 700 million people living below the poverty. This allows the tracking of contributions made by users, institutions, and trusts, from the act of giving to the realization of its benefits. Recognized as the world's first Wakaf blockchain, Fintera simplifies the act of charity, paving the way to a new world order. A world where generosity and voluntary giving is automated and trustable, where Wakaf brings hope and optimism to the lives of billions. Wakaf Chain is a global community of inclusion for the greater good of humanity. Join Fintera's Wakaf. Visit Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah bergabung. Ini pemateri kita di Iya. sesi selanjutnya. Bisa perkenalan dulu, Mbak. Saya coba login pakai komputer tapi nggak bisa. Terus akhirnya saya sudah kirim materi lewat WhatsApp. Oh ya, ini saya share untuk materinya ya, Mbak ya. Dokter Tika masih di sini? Dokter Tika sepertinya sudah keluar sih, Mbak. Baik. Oh iya. Nggak tahu, saya coba login dari komputer. Ini kamera sama mikrofonnya nggak bisa diakses. Iya. Saya pakai HP ya, aja. Ini bisa perkenalan dulu, Mbak, ke teman-teman. Ini kayaknya masih penasaran nih, siapa ini Mbak Najim ini. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman FOSTEI dan juga teman-teman dari Sarfin yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi bersama, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir. Perkenalkan, nama saya Najim Nur Fauzia. Saya alumni dari KSSKOM UIN Maliki Malang, angkatan tahun 2013, lulus tahun 2017. Sekarang sedang menempuh S2 di Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia.
Jadi sekarang saya live dari dalam asrama ya, soalnya kita nggak boleh diizinkan untuk pergi ke kampus. Oke. Sudah muncul Mbak slide-nya Mbak. Oke, baik. Oh ya, jadi teman-teman di sini berbeda dengan Butika ya, mungkin saya cuma sharing aja terkait dengan apa itu wakaf dan juga bagaimana sih perkembangannya di Malaysia khususnya. Oke, next slide. Oke, kita pahami dulu ya apa itu sih wakaf. Jadi secara harfiah wakaf itu merupakan kurungan atau larangan sehingga sesuatu itu tertahan, terdiam dan tidak bisa bergerak. Sedangkan dari sudut pandang syariah, wakaf itu sesuatu yang mana pokok substansinya itu tertahan, namun manfaatnya itu bisa digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, itu disampaikan bahwasanya wakaf itu tujuannya bisa untuk digunakan dua hal. Yang pertama untuk tujuan ibadah, yang kedua yaitu untuk tujuan kesejahteraan umum. Tadi ya seperti yang disampaikan Butika, untuk keperluan ibadah itu sesuatu hal yang sudah sangat sering kita jumpai di dalam tradisi masyarakat kita. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya di kampung kita sendiri banyak adanya musola, wakaf musola, wakaf masjid, wakaf madrasah diniyah dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman ya. Next slide. Dan sedangkan ini merupakan dasar hukum wakaf perspektif sunnah. Jadi terdapat dua hadis yang sangat terkenal terkait dengan wakaf. Yang pertama itu tadi seperti yang disampaikan Butika, ada bahwasanya saat itu Umar mendatangi Rasulullah, beliau mendapatkan tanah yang sangat luar biasa besarnya pada saat perang Khaybar. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah dan menanyakan, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Saat itu beliau mengatakan kepada Umar, sedekahkanlah apa yang engkau punya, sesuatu yang engkau sukai, tahan pokoknya namun berikan hasilnya. Dan kemudian Ibnu Umar itu menambahkan bahwasannya Umar memberikan hasilnya, hasil dari kebun tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, Ibnu Sabil dan juga nadir dengan takaran yang sesuai atau dengan tidak dengan perasaan yang ingin untuk menumpuk harta seperti itu. Jadi dari kisah Umar ini kita bisa belajar bahwasannya sehendaknya kita itu memberikan harta kita, harta yang terbaik yang kita miliki seperti itu. Dan juga teman-teman yang perlu kita highlight dari kisah Umar bahwasanya pada saat itu beliau mencatat wakafnya tersebut di dalam akte wakaf dan kemudian disaksikan oleh beberapa saksi dan diumumkan kepada beberapa pihak. Apa sih tujuan dari beliau itu menuliskan wakafnya dalam sebuah akte wakaf? Karena ini nanti berkaitan dengan pilar wakaf yaitu ikrar wakaf, karena untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak inginkan di masa depan seperti itu. Kemudian hadis yang kedua yang sangat terkenal sekali tentang wakaf yaitu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini menceritakan bahwasannya maka terputuslah amalannya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Apakah wakaf berhubungan? Iya, wakaf sangat berhubungan sekali, yaitu wakaf masuk dalam kategori sedekah jariah. Jadi teman-teman, sedekah itu dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama adalah sifatnya voluntary, dan yang kedua adalah compulsory. Dan wakaf ini termasuk sedekah yang sifatnya voluntary atau sesuatu yang sukarela. Sedangkan zakat tadi kan bersifat compulsory karena ada syarat dan ketentuannya. Sedangkan kalau wakaf itu lebih fleksibel ya, seperti itu. Kemudian next slide. Nah ini pilar wakaf. Kenapa saya memasukkan pilar wakaf di sini? Karena menurut saya pilar wakaf itu sesuatu yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Di sini ada wakif, pihak yang mewakafkan harta benda, maukuf, harta benda yang kita wakafkan,
mauquf alaih itu beneficiaries atau orang-orang yang menerima wakaf, kemudian ada sighoh atau ikrar wakaf sebagai bentuk pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tertulis kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nah, ini sangat penting sekali kita saat ini ikrar wakaf yang seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu sangat penting karena untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Misalnya, ketika wakif itu sudah meninggal dan tiba-tiba ahli waris mendatangi untuk mengambil kembali harta wakaf tersebut, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan ya, karena esensi dari wakaf itu sesuatu yang tidak bisa dibatalkan dan sesuatu yang tidak dapat dicabut. Itulah kenapa sighoh itu sangat penting. Yang terakhir yaitu nadir, pihak yang mengelola aset wakaf. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sering baca literatur, itu ada kata-kata mutawali. Sebenarnya nazir dan mutawali itu sama saja, hanya berbeda pengucapan. Nadir itu umum kita gunakan di tempat kita di Indonesia, tapi kalau untuk di Malaysia dan lain sebagainya lebih banyak menggunakan kata-kata mutawali biar kita lebih aware aja dengan ilmunya. Next, ini tipe wakaf itu ada dua, generally ada dua, ada wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli itu diperuntukkan untuk keluarga, sedangkan wakaf khairi itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum bersama, kepentingan agama. Seperti itu ya. Sedangkan jenis harta wakaf itu ada dua, jenis benda tidak bergerak dan benda bergerak. Jenis benda yang tidak bergerak yang mudah kita jumpai itu tanah, bangunan, dan benda bergerak itu yang mudah kita jumpai juga adalah uang ya, yang mudah kita gunakan untuk berwakaf. Next. Nah ini teman-teman, sebelum nanti saya sharing tentang wakaf yang ada di Malaysia, yang wakaf di Malaysia itu sangat inovatif sekali. Saya mau menelik kembali sejarah yang ada di beberapa abad lalu. Yang pertama dimulai dari Imam Zuhri pada awal kedua Hijriah. Tadi sudah disampaikan ya dengan Gutika ya, bahwasanya saat itu Imam Zuhri ini menganjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk memberikan sarana prasarana terhadap umat Islam. Satu, terhadap umat Islam ya. Kita perlu meng-highlight itu. Yang kedua, pada abad ke-15 Hijriah, di Turki ini wakaf uang digunakan untuk memfasilitasi, untuk diinvestasikan terhadap profitable business activities, atau untuk membiayai entrepreneurship yang menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan syariah, yang mana keuntungannya itu nanti akan digunakan untuk sosial keagamaan. Ini juga interesting to note juga teman-teman, di Turki itu kalau saya membaca literatur yang ada di tentang Turki, banyak sekali wakaf-wakaf yang sangat inovatif. Salah satunya during the Ottoman Empire, mereka itu menggunakan wakaf untuk memberi makan kucing dan anjing. Mereka tidak hanya peduli dengan umat Islam, tapi peduli juga dengan sesama, dengan binatang, bahkan anjing pun diberi. Saya ketika membaca itu, oh baik, berarti penggunaan wakaf itu sangat luas seperti itu. Terus yang kedua itu wakaf juga digunakan untuk membiayai biaya pernikahan teman-teman. Itu di Turki ya. Tapi tulisannya seperti ini, wakaf to fund the marriage expenses for Muslim and Muslimah. Ada kata-kata Muslim-Muslimah, tapi saya kurang tahu juga apakah bisa digunakan lebih luas lagi selain Muslim dan Muslimah, tapi dari yang saya baca untuk Muslim dan Muslimah. Terus yang terakhir, sangat inovatif sekali, yang terakhir adalah wakaf to fund, judulnya seperti ini, wakaf to fund accommodation for angry ladies. Jadi kalau kita terjemahkan artinya wakaf untuk membiayai akomodasi orang-orang perempuan-perempuan yang marah. Kan? Perempuan-perempuan yang marah. Apa sih perempuan-perempuan yang marah? Kenapa kita harus membiayai? Ternyata perempuan-perempuan yang dimarahi ini yang dimaksud adalah seorang istri, para istri yang sedang emosi mau minta bercerai dari suaminya, sehingga dia butuh waktu untuk berpikir. Jadi di Turki itu menyediakan suatu tempat, suatu fasilitas seperti hotel,
memang hotel dan memberi fasilitasnya juga seperti hotel. Di sana para ibu-ibu, para istri yang sedang butuh butuh refreshing pikiran dan lain sebagainya bisa datang ke sana, bisa me time, bisa beristirahat, baru setelah itu mereka kembali. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh ternyata wakaf itu tidak hanya sebatas ini loh, tidak hanya sebatas untuk tempat ibadah, tidak hanya sebatas untuk yang benar untuk keagamaan, oh tidak, ternyata bisa sampai seluas itu gitu. Ini tentang Turki ya. Kemudian di Social Investment Bank Limit ini ada di Bangladesh. Ini dibuat oleh Profesor Dr. Abdul Manan. Beliau mengeluarkan sertifikat wakaf ini dengan cara mengumpulkan uang dari para agnia, dari orang-orang kaya, baru nanti hasil dari uangnya itu dikelola dan kemudian hasilnya, maksud saya, setelah uangnya dikumpulkan dari para agnia, baru uangnya itu dikelola. Setelah dikelola, hasilnya itu baru diberikan kepada fakir miskin seperti itu. Next. Oh ya teman-teman, ini saya nanti akan menjelaskan dua. Yang pertama ini direct cash wakaf. Direct cash wakaf ini umum digunakan di luar karena banyak referensi literatur itu menggunakan skema ini ya teman-teman ya. Ini saya ambil dari Wahid Investment, di mana direct cash wakaf ini ketika dana wakaf sudah terkumpul dari individu, organisasi sama institusi itu akan langsung disalurkan kepada education wakaf, hospital wakaf, dan old wakaf properties. Mungkin ini kurang lebih sama dengan wakaf uang dan wakaf melalui uang yang tadi disampaikan sama Bu Tika ya. Next. Berhenti ya? Nggak bisa. Oke. Untuk indirect cash wakaf ini sama halnya porsi terakhir akan berujung kepada beneficiaries, itu karena memang tujuan utama dari wakaf ya untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Namun sebelum langsung diberikan kepada masyarakat, terlebih dahulu dana wakaf yang terkumpul di trustee itu oleh mutawali akan diinvestasikan di investasi yang sesuai dengan syariah. Baru nanti revenue-nya itu akan dibagi menjadi 3 porsi. Yang pertama, 20% itu akan dikembalikan lagi kepada dana wakaf, maksudnya untuk mengelola kembali dana wakaf itu ya. Kemudian yang ke porsi kedua yaitu 10% untuk manajemen, karena nadir atau mutawali itu berhak mendapatkan dana untuk mengelola trustee-nya itu sendiri. Kemudian baru yang terakhir 70% itu baru disalurkan kepada beneficiaries. Teman-teman, di sini disampaikan bahwasannya ketika mutawali itu menginvestasikan dananya terhadap ke investasi, diharapkan mutawali itu menginvestasikan dananya ke investasi yang low risk. Selain itu juga saat ini kenapa para scholar itu lebih setuju jika seorang nadhir atau mutawali itu harus memiliki kemampuan berinvestasi. Karena dengan memiliki kemampuan berinvestasi itu dia atau mutawali itu mampu untuk istilahnya menggandakan harta wakaf. Maksudnya bagaimana ya? Menjadikan sesuatu itu menjadi lebih dari pokoknya. Jadi ketika nanti kita bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat dengan kepawaian nadhir yang mengelola investasi itu, kenapa tidak gitu. Jadi saat ini tuh yang dihimbau adalah sebisa mungkin mutawali atau nadhir yang dipilih itu yang bisa memahami atau mengerti tentang investasi syariah, seperti itu. Next. Oh ya, ini waktunya berapa menit? Halo? Oke. Terus ya teman-teman. Next. Bisa di next? Oke, jadi kemudian teman-teman
ini ada beberapa kaitan antara wakaf dengan SDGs. Jadi antara wakaf dan SDGs itu saling berhubungan. Dan wakaf itu ternyata sudah memenuhi beberapa tujuan daripada SDGs. Contohnya, dalam hal spiritual, moral, ekonomi, sosial, dan juga environment. Banyak sekali yang sudah teman-teman udah sering dengar ya, mungkin sekarang sudah ada hutan wakaf. Maksudnya, sudah sejauh itu loh ternyata wakaf itu berkontribusi. Tapi nyatanya mungkin teman-teman masih bilang wakaf itu masih kurang literasi dan lain sebagainya. Mungkin, tapi ternyata wakaf sudah sejauh itu memikirkan umatnya, bisa memberikan kontribusi lebih, bisa memberikan dampak yang sangat maksimal seperti itu, teman-teman. Next. Oke. Ini kita masuk ke beberapa contoh wakaf yang ada di Malaysia ya. Oke, teman-teman seperti ini. Blockchain itu sesuatu hal yang baru, tapi dia dipercaya bisa memberikan dampak yang baik terhadap keuangan Islam. Dan juga di Malaysia, blockchain itu mendapat dukungan, teman-teman. Tahun lalu, tepatnya insya Allah kalau tidak salah, bulan Juli, itu World Bank, INSIP, dan ISRA itu sudah mengadakan forum terkait wakaf blockchain ini. Dan dari forum tersebut, mereka menyatakan, blockchain ini sangat masyarakat menggunakan langsung blockchain itu, apa perspektifnya dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti kita bisa bahas di lain waktu ya. Dan untuk ini merupakan wakaf model using blockchain teknologi. Ini saya ambil dari Fintera. Kebetulan saya juga pernah magang dan kerja di Fintera ini. Jadi Fintera ini officially established itu di 2017. Dia masih sangat baru. Tapi sejauh ini dampak yang dia berikan kontribusinya menurut saya pribadi sudah sangat luar biasa. Karena tidak hanya ke Malaysia, tapi sudah sampai ke beberapa negara lain seperti yang terakhir adalah Marawi. Marawi kalau teman-teman tahu itu ada di Filipina. Mereka baru ada ada konflik di negara sehingga menyebabkan beberapa bangunan infrastruktur yang ada di negaranya tersebut rusak seperti itu. Jadi teman-teman, wakaf blockchain ini kalau teman-teman lihat di yang user group itu kita teman-teman, kita sebagai nadir, kita sebagai wakif yang mau berdonasi di wakaf Fintera ini. Jadi Fintera ini hanya platform yang menghubungkan antara orang-orang yang membutuhkan donasi dengan orang-orang yang ingin memberikan donasi seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang ingin memberikan donasi, tahap pertama yang wajib kita lakukan adalah kita registrasi dulu di platformnya Fintera itu. Di platformnya ini teman-teman. Setelah kita berhasil mendaftar, kita nanti akan masuk ke wakaf chain yang teman-teman lihat di dalam kotak tulisan wakaf chain itu. Nah, di sini di wakaf chain ini di mana wakaf dan blockchain itu bekerja bersama. Ada smart contract dan ledger ya di situ ya. Di sini teman-teman di sini bisa bisa memanage akun teman-teman sendiri dan juga ada deposit management. Ini konsepnya seperti kitabisa.com mungkin seperti itu, tapi di dalam platform ini kita tuh bisa isi saldo. Contohnya di situ kan ada tulisan deposit management ya. Deposit management itu kita bisa top up pulsa contohnya. Misalnya gampangnya kita top up pulsa. Oke, saya top up 1 juta di situ. Nah, setelah saya top up 1 juta, saya bisa memilih campaign mana yang mau saya donasikan. Jadi di Fintera itu, di platformnya, ini saya nggak bisa klik-klik ya, jadi nggak apa-apa virtual, nanti teman-teman coba aja. Di platformnya Fintera ada banyak banget campaign yang mereka buat. Contohnya misalnya 1, campaign untuk membantu anak-anak di Syria. Yang kedua, campaign untuk membantu misalnya membuat pesantren. Ketiga, campaign untuk membangun rumah sakit, misalnya seperti itu. Ada 3 campaign teman-teman misalnya ya. Tadi kan saya punya uang 1 juta ya, 1 juta di dalam platformnya tersebut. Nah,
kemudian saya mau donasi nih, saya mau wakaf ke pembangunan pesantren. Nah, habis itu saya mau wakaf 500.000 aja. Nah, uang wakaf 500.000 itu nanti akan terotomatis dikat langsung di dalam sistem itu, langsung masuk ke kampanyenya mereka. Nah, dari situ teman-teman, smart contract ini bekerja. Jadi, ketika kita sudah mewakafkan dana kita ke tadi ke mana? Untuk pembangunan pesantren itu, kita bisa trace ulang sejauh mana sih uang dana wakaf itu digunakan, sudah sejauh mana sih pembangunannya, sudah sejauh mana sih bisa memberikan dampak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat, dan selain itu juga teman-teman, smart contract ini menghubungkan antara saya sebagai wakif, kemudian Fintera sebagai penyedia platform, dan juga campaign yang membuat campaign. Nah, di sini Fintera tidak bisa melakukan perubahan apapun dalam transaksi tersebut, tidak bisa menghapus data dari transaksi tersebut, begitu juga dengan campaign itu. Mungkin di sini teman-teman udah paham ya. Kemudian charity ini ada charity di terakhir ya, di kotak terakhir itu. Kalau misalnya gini, kalau kita bisa.com kan kita perorangan bisa membuat campaign ya teman-teman. Saya misalnya mau nolong teman yang butuh dana untuk operasi, saya bisa bikin. Nah, tapi kalau di Fintera ini itu tidak bisa. Yang bisa membuat campaign itu hanya NGO. Kenapa? Pertimbangannya adalah NGO itu dinilai lebih terstruktur, kemudian NGO itu juga memiliki laporan keuangan sehingga memudahkan Fintera itu untuk mengecek trust nggak sih NGO ini kalau misalnya mereka mendapatkan dana wakaf. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau saya sebagai individu, sebagai mahasiswa biasa, saya tidak bisa membuat karena saya tidak memiliki official laporan keuangan, saya juga tidak mempunyai anggota terstruktur dan lain sebagainya, sehingga itu tidak bisa seperti itu. Kemudian teman-teman, ada hal yang menarik lagi di wakaf blockchain ini. Jadi di sini itu ketika tadi kan saya masih punya sisa uang 500 ya teman-teman ya. Uang sisa 500 yang masih ada di dalam saldo itu belum uang wakaf ya teman-teman. Uang wakaf itu uang yang sudah kita submit untuk campaign. Nah, uang 500 ini yang masih tersisa itu bisa saya gunakan untuk transaksi dengan mitra. Contohnya kalau di sini itu ada 7-Eleven seperti itu ya. Nah, kita bisa kayak apa sih namanya? Scan barcode untuk bayar. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin juga salah satu keunggulan yang ditawarin Fintera kepada masyarakat ya, sehingga memudahkan kami itu untuk cashless dan nggak perlu repot-repot bawa dompet seperti itu. Menarik juga teman-teman di sini ketika kita sudah di Fintera itu konsepnya seperti ini. Tadi kan saya sudah menyumbang 500.000. Kemudian mungkin 2 minggu setelahnya saya punya rezeki lagi, top up, kemudian saya donasi lagi. Nah, ketika donasi saya itu sudah mencapai 400 ringgit, 400 ringgit itu berapa ya? 400 ringgit itu 2 juta, insya Allah 2 juta. Nah, ketika kita sudah mencapai 400 ringgit, kita ikut berkontribusi untuk menanam 1 pohon yang ada di tengah kota. Jadi, Fintera itu juga bekerja sama dengan beberapa institusi lain, salah satunya yaitu untuk untuk fokus untuk environment saat itu. Jadi itu suatu keunggulan juga ya. Jadi kita ternyata saya udah berkontribusi 1 pohon loh untuk lingkungan, untuk udara, untuk air, seperti itu teman-teman. Dan selain itu di sini di dalam sistem ini tadi kan ada 3 pilihan ya untuk orang Syria, untuk pesantren, untuk rumah sakit. Nah, di sini tidak ada namanya kamu tidak ada dari Fintera akan menghubungi kita, kamu campaign donasi ke sini aja. Nggak ada seperti itu. Jadi ini murni kita yang memanage account kita sendiri. Selain itu teman-teman, dari sini juga, tadi seperti yang saya sampaikan, seperti yang di Marawi, Filipina itu,
tadi yang saya bilang juga, ketika NGO itu mengajukan dana untuk ke Fintera itu, kita memang harus benar-benar tahu tujuan dari dana wakaf itu untuk apa kan. Nah, kemarin ada satu case di Marawi itu saya ingat betul, mereka itu minta mukena, teman-teman. Mukena untuk sholat. Karena semua infrastruktur dan lainnya sebagainya kan sudah hangus ya, udah rusak ya. Terus apa yang kami sampaikan kepada perwakilan dari Marawi itu adalah kalau kita misalnya memberi mukena, wakaf itu hanya berhenti di mukena, maksudnya tidak produktif gitu. Lalu dari Fintera itu kami memberikan mesin jahit. Jadi kita bisa memproduktifkan para perempuan yang bisa menjahit, dan alhamdulillah sampai sekarang wakaf itu masih digunakan sampai sekarang. Alhamdulillah masih sekarang. Kemudian next. Oh ya, ini ada beberapa, ini hasil riset saya kemarin waktu di Fintera terkait dengan wakaf blockchain. Tetap teman-teman ya, seinovatif apapun teknologi yang baru itu, namanya sesuatu hal yang baru, masih ada sesuatu yang cost dan risk-nya itu masih ada. Nah, untuk cost-nya itu masih regulasinya masih belum jelas tentang wakaf blockchain itu. Kemudian yang kedua adalah risk delay atau default project. Seperti yang tadi Marawi itu. Yang kami mungkin saja mesin jahitnya rusak atau banyak membutuhkan, ternyata banyak biaya perawatan dan sebagainya. Itu mungkin salah satu menjadi resiko dalam wakaf blockchain juga. Next. Kemudian ini teman-teman, ini adalah salah satu wakaf juga yang sangat terkenal dari Malaysia. Ini kalau teman-teman sudah sering baca, mungkin sudah sering dijelaskan juga ya dari dosen-dosen di kampus sana, bahwa ini salah satu wakaf yang menggunakan wakaf saham. Wakaf yang paling besar di Malaysia itu ada di negeri ini, di Johor ini. Jadi, wakaf saham itu digunakan untuk membangun terminal bis, teman-teman. Kenapa kok membangun terminal? Sebelumnya, selain ada terminal bis ini, di sampingnya itu ada pasar yang sangat besar yang menjadi pusat belanjanya orang-orang. Kemudian di situ ada juga tempat letak kereta, tempat tempat inap, kalau tempat parkir mobil sampai bermalam-malam, seperti itu contohnya. Soalnya kan ini terminal bis, jadi orang itu pergi kemana-mana, kemudian mobilnya dititip, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa perlu mengembangkan kawasan industri ini? Karena setiap harinya tempat ini dikunjungi lebih dari, if I'm not mistaken, lebih dari ratusan ribu orang. Sehingga dana wakaf itu sangat dibutuhkan untuk membeli lahan di kawasan industri tersebut dan juga untuk meningkatkan fasilitas, teman-teman, seperti itu. Selain itu juga hasil dari tadi kan wakaf saham ya, otomatis ada dividen yang didapat, itu digunakan juga untuk mengurangi biaya sewa oleh ibu-ibu yang ada di sini. Maksud saya untuk mengurangi biaya sewa oleh penjual itu. Jadi kalau misal mengurangi biaya sewa itu apa? Meringankan biaya sewa, dipermurah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selain itu juga ketika kita berwakaf di sini, kita itu mendapatkan potongan pajak 7% untuk individu. Kalau misalnya saya wakaf di sini, saya ada potongan 7% untuk pajak. Tapi kalau perusahaan itu potongannya lebih banyak, yaitu 10%, seperti itu. Next. Nah, ini dia Zam-Zam Tower. Teman-teman udah nggak asing lagi ya tentang ini. Mungkin yang sudah umroh pernah tahu tower ini ya. Nah, tower ini merupakan tower yang berdiri di atas bangunan, di atas tanah wakaf milik King Abdul Aziz Wakaf.
Jadi teman-teman, King Abdul Aziz Wakaf itu, sebentar, King Abdul Aziz Wakaf itu bekerja sama dengan Bin Laden untuk membangun bangunan. Kemudian Bin Laden juga bekerja sama lagi dengan Munsaat Real Estate itu untuk menerbitkan sukuk. Nah, sukuk itu kemudian disewakan dan hasil dari sewa itu akan diberikan kepada investor. Dan kemudian setelah masa sewa kepemilikan itu nanti bangunan dan tanah itu akan kembali lagi kepada nadir seperti itu. Jadi teman-teman, bangunan ini sampai saat ini masih dalam masa sewa. Dan yaitu tadi dibangun dengan menggunakan sukuk wakaf. Ini sukuk wakaf musyarakah. Sukuk wakaf. Ini sukuk wakaf intifa. Kalau yang next. Nah, kalau ini menggunakan sukuk musyarakah. Ini adalah komplek Bencoolen yang ada di Singapura, teman-teman. Jadi, di Singapura itu terdapat sebuah kawasan industri yang dibangun, ada masjid dan bangunan itu di atas tanah wakaf. Kemudian, di sini ada beberapa pihak. Pertama ada MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Kemudian ada waris. Jadi MUIS itu berperan sebagai mutawali, sebagai nadir. Kemudian ada waris investment management. Mereka saling bekerja sama untuk menerbitkan sukuk. MUIS akan menerbitkan sukuk. Nah, kemudian bangunan tersebut diserahkan kepada Ascot International untuk dikelola secara komersial, untuk disewakan. Kemudian setelah itu dari hasil sewa itu nanti hasil sewa tersebut akan diterima lagi oleh MUIS, dan MUIS akan memberikan kepada para investor seperti itu. Nanti setelah di akhir masa itu akan dikembalikan lagi pada waris investment. Oh ya, kenapa kenapa MUIS itu menyewakan kepada Ascot untuk dikelola secara komersial? Karena Singapura itu sangat profesional sekali, teman-teman. Profesional yang dimaksud adalah karena mereka memahami bahwasanya kemampuan mereka mengelola aset wakaf itu, kemampuan Ascot dalam mengelola aset wakaf itu dinilai lebih baik daripada MUIS itu sendiri. Karena mereka dibilangnya tidak egois untuk mau mengelola sendiri gitu loh. Jadi mereka mengandalkan partnership karena mereka percaya bahwasanya Ascot itu akan lebih baik dalam mengelola aset wakaf, sehingga mereka mempercayakan itu kepada Ascot untuk disewa seperti itu. Next, udah habis ya? Ini kayaknya dicukupkan ini kayaknya, Mbak ya. Oh ya, sudah habis ini. Oke. Sepertinya udah. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan sih, Mbak, dari peserta. Saya bacakan ya, Mbak ya. Ini dari Habib Amrullah. Blockchain wakaf di sini apakah juga diterapkan di beberapa negara di benua Eropa, Amerika, dan Asia? Oke. Saya jawab lagi ya. Oke. Kalau untuk wakaf blockchain ini, saat ini the very first initiator is only Fintera, masih Fintera saat ini. Tapi akan sebentar lagi mungkin akan bermunculan di beberapa negara. Kalau untuk Eropa, Amerika, dan itu mungkin mereka sudah menggunakan blockchain, tapi tidak untuk pengelolaan wakaf seperti itu. Namun saat ini Fintera itu sudah bekerja sama dengan beberapa pihak. Itu recently itu dengan ya Allah Oman itu mana? Dengan Oman itu mana ya? Dubai atau mana? Dengan Oman itu untuk memberikan fasilitas wakaf blockchain itu. Jadi mereka datang ke Fintera untuk ayo kita bersinergi bersama untuk mengembangkan wakaf blockchain yang ada di Timur Tengah seperti itu. Kalau untuk Eropa, Amerika, mereka sudah menggunakan blockchain, tapi belum untuk wakaf. Mungkin seperti itu. Mungkin semoga segera ada ya, khususnya untuk Eropa, karena keuangan Islam di Eropa kan juga sudah cukup sangat baik. Jadi kenapa tidak untuk diterapkan wakaf blockchain? Nah, seperti itu. Berarti masih yang jadi leadernya masih Fintera ya, Mbak ya? Iya, so far masih Fintera, tapi teman-teman perlu tahu ada juga sekarang mulai bermunculan zakat blockchain.
zakat blockchain itu diinisiasi sama lecture-lecture dari alumni-alumni daripada INSIF dan ISRA. Jadi mereka sekarang sedang mengembangkan zakat blockchain juga, teman-teman, seperti itu. Ya, oke, lanjut Mbak. Ada pertanyaan lagi nih. Tadi di pembagian wakaf terdapat wakaf keluarga. Konsep wakaf Ya, keluarga itu seperti apa? ya, baik. Kalau wakaf keluarga itu, teman-teman, wakaf yang mana wakaf itu dikelola oleh keluarga dan hasilnya itu hanya digunakan, manfaatnya itu memang hanya untuk digunakan untuk keluarganya. Maksudnya tidak untuk orang lain, dan juga dengan ikrar. Atau kemarin saya tanyakan ini juga terhadap ke dosen saya yang di BWI itu, kalau wakaf ahli itu lebih pengaturannya itu tidak susah karena itu berkaitan dengan ahli keluarga saja, orang-orang terdekat. Tapi tidak boleh juga itu menentang dengan apa ya dibilangnya apa, ilmu faraidnya itu loh. Jadi sesuai porsinya, teman-teman, seperti itu. Dikelola oleh keluarga dan digunakan juga untuk keluarga. Kalau misalnya sepupu itu kan masih keluarga ya, jadi masih bisa digunakan juga untuk keluarganya. Tapi teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi juga ketika kita berwakaf, kita tidak boleh meninggalkan faraidnya. Jadi meninggalkan harta waris kepada keluarga itu lebih utama dulu, baru nanti mewakafkan juga, seperti itu. Ya, kayaknya pertanyaannya sudah cukup sih Mbak. Mungkin sesinya Mbak Najim dicukupkan sampai ini aja sih ya Mbak ya. Nanti kita ketemu di next time lagi karena ini sudah mendekati waktu buka puasa sih kalau di Indonesia. Semoga Mbak Najim sehat-sehat selalu di Malaysia. Kayaknya ini kena lockdown masih ya Mbak ya? Oh masih, ini udah hari ke-40, hari ke-46. Berarti nggak bisa pulang ke Indonesia masih ya, bisa. Mbak, ya? Ini memang sudah nggak bisa pulang, terus juga kayaknya lebih aman di sini. Jadi minta doanya semoga di sini aman-aman aja. Ya, terima kasih waktunya Mbak Najim. Selamat berbuka puasa di Malaysia nanti ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.